Bab tambahan, kultivator pedang Xiao. Di tengah langit yang luas dan penuh bintang, dua kultivator pedang berjalan dengan langkah perlahan. Satu mengenakan jubah panjang berwarna biru, yang lainnya mengenakan jubah panjang berwarna putih awan. Kedua orang tersebut memegang pedang panjang yang terselip di sarungnya masing-masing. Di sekeliling mereka, langit bintang terasa sunyi seperti kematian. Tiba-tiba, kultivator berjubah biru tersenyum, "Kakak Xiao, nanti saat kita bertarung, apakah aku yang akan melangkah duluan atau kamu?" Kultivator pedang yang dikenal sebagai Xiao tersenyum ringan, "Bisa kamu yang melangkah duluan, atau aku?" "Tidak masalah." Kultivator berjubah biru tersenyum, "Tampaknya kamu sudah tidak tertarik lagi pada orang di depan. Tetapi itu wajar, sepanjang perjalanan, tidak ada satupun yang dapat membuat kita menggunakan pedang kedua. Sungguh membosankan." Kultivator pedang yang dikenal sebagai Xiao menghela nafas pelan, ekspresinya muram, "Mendapatkan kekalahan, begitu sulitkah?" Kultivator berjubah biru berkata, "Sang dewa dengan kekuatan sejati memang kuat, sayangnya, dia terikat oleh bencana kosmik." Xiao mengangguk sedikit, memang disayangkan, tidak tahu sejauh mana kekuatan sejatinya. Kultivator berjubah biru tersenyum, kemudian menatap ke jauh di dalam ruang bintang, langit bintang yang tak berujung tanpa batas. Di sekeliling mereka, kesunyian mati masih terasa. Di sampingnya, kultivator pedang Xiao juga menatap ke dalam ruang bintang, dengan suara lembut berkata, "Kita berdua sudah melawan arus waktu selama 5 miliar tahun, bukan?" Kultivator berjubah biru mengangguk, "Hampir sama." Kultivator pedang Xiao mengangguk, "Semoga generasi muda yang muncul selama 5 miliar tahun ini tidak begitu lemah." Kultivator pedang berjubah biru tertawa, "Semoga saja." Setelah berkata demikian, keduanya berguncang, langsung menghilang di ujung langit bintang yang tak berujung. Setengah jam kemudian, tanpa diketahui berapa banyak liputan waktu dan star teritori yang mereka lewati, akhirnya, dua orang itu tiba di depan sebuah aula sendian yang megah. Aula itu sangat besar, bahkan tiang batu di depannya memiliki ketinggian puluhan ribu zang. Berdiri di tengah ruang bintang, aula itu seperti binatang buas raksasa, sangat megah dan mengagumkan. Seluruh aula itu memancarkan aura kuno dan sepi. Kultivator pedang berjubah biru mengamati aula tersebut sejenak, kemudian berkata, "Aku tidak tahu sejauh mana tingkat peradaban di tempat ini." Kultivator pedang yang dikenal sebagai Xiao berkata, "Mari kita masuk dan lihat." Kultivator pedang berjubah biru mengangguk sedikit, dan keduanya bergerak menuju aula sendian. Di sekeliling mereka, langit bintang tetap sunyi seperti kematian, terasa berat dan menekan. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di depan pintu utama aula yang setinggi puluhan ribu zang. Mereka berdiri di depan pintu, tiba-tiba terasa sangat kecil seperti debu. Mereka melihat ke pintu itu, pintunya terbuat dari logam yang tidak diketahui, memancarkan cahaya samar, mengandung energi khusus. Di kedua sisi pintu, ada tulisan abjad kuno berwarna darah yang panjangnya mencapai ribuan zang, seakan-akan sebuah segel misterius. Sangat aneh. Kultivator pedang berjubah biru tiba-tiba melambai tangannya. Sebuah getaran pedang muncul dan pintu besar yang berat itu langsung tergetar. Saat itu, aura kuno muncul dari dalam aula, tetapi tidak dapat mendekati kedua orang itu. Saat mereka memasuki aula, mereka langsung merasakan ruangan yang sangat luas. Aula itu sangat lapang, dengan 12 tiang besi setinggi puluhan ribu zang. Setiap tiang besi memiliki lebar hampir 1000 zang, terlihat sangat megah. Di tengah-tengah setiap tiang besi, berdiri sosok misterius yang memegang tombak. Orang-orang misterius ini, dengan mata tertutup rapat,
mengenakan helm emas dan baju sirah emas, dengan aura misterius melingkupi seluruh tubuh mereka. Sementara itu, di sekitar tiang besi, terdapat tulisan abjad kuno berwarna darah yang aneh dan menakutkan. Kultivator pedang berjubah biru mengamati tiang-tiang besi itu sejenak, lalu memandang ke kejauhan. Beberapa ratus zang di depan mereka, ada sebuah tahta dengan pedang besar yang tegak di belakangnya. Kultivator pedang Xiao melihat sekeliling, lalu berkata, "Tidak jelas apa jenis peradaban ini, mengapa para master ini tidur di sini?" Kultivator pedang biru kultivator berkata, "Umur." Kultivator pedang sedikit terkejut, ia mengamati sekeliling, dan segera mendapati bahwa umur para master di sekitarnya sangat rendah, bahkan ada yang hanya tinggal kurang dari 10 tahun. Kultivator pedang biru tiba-tiba berkata, "Mereka menggunakan tidur dan segel untuk memperlambat perjalanan umur." Kultivator pedang mengangguk sedikit, menyadari bahwa jika ingin hidup tanpa batas, mencapai keabadian sejati, hanya bisa melampaui jalan. Di dunia ini, hanya beberapa orang yang dapat melampaui jalan. Jika tidak dapat melampaui jalan, itu sama dengan berada di bawah aturan jalan, akan tertekan oleh jalan, umur akan berlalu, hingga benar-benar punah. Orang-orang di depan mata ini jelas tidak ingin mati, itulah sebabnya mereka dengan sukarela tidur dan menyegel kekuatan mereka sendiri, untuk memperlambat perjalanan umur mereka. Banyak master mencapai akhir perjalanan kultivasi mereka hanya untuk satu hal, yaitu tetap hidup. Namun, selama tidak melampaui jalan, akan ada hari ketika umur habis. Pada saat itu, pria berbaju biru tiba-tiba mendekati singgasana itu. Dia menilai singgasana itu sejenak, kemudian tersenyum, "Saudara Xiao, jika dia tidak ingin keluar untuk bertemu, kita tidak perlu memaksa. Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Kultivator pedang melihat singgasana itu sebentar, kemudian berbalik dan pergi. Mereka hanya tertarik pada para master. Pada saat itu, pedang lebar di belakang singgasana itu tiba-tiba bergetar sedikit. Segera setelah itu, seorang pria muncul di singgasana itu. Pria itu terlihat berusia sekitar 30 tahunan, mengenakan jubah hitam yang sangat panjang, menyentuh tanah. Wajahnya terlihat agak pucat, tampak sakit. Namun, pandangannya tajam seperti sebilah pisau yang tajam. Setelah pria itu muncul, ia menatap tajam kedua kultivator pedang di depannya. "Kalian berdua adalah orang-orang dari masa depan." Kultivator pedang berbaju biru mengangguk, "Ya." Pria itu dengan tenang berkata, "Berapa lama kalian mengalir melawan arus waktu?" Kultivator pedang berbaju biru menjawab, 500 tahun. Pria itu menunjukkan sedikit ekspresi merendahkan, kedua matanya perlahan tertutup, dia bersandar di kursi, mampu melawan arus waktu selama 500 tahun juga dianggap baik. Mendengar ini, kedua kultivator pedang itu sekaligus mengernyitkan kening. Pada saat itu, pria itu kembali berkata, "Kalian berdua telah melawan arus waktu dengan susah payah untuk sampai ke sini, sepertinya kalian mencari kesempatan." Dengan berkata demikian, dia membuka matanya dan menatap keduanya, "Kalian berdua adalah kultivator pedang." Pria berbaju biru kultivator pedang berbaju biru mengangguk, "Ya." Pria itu dengan tenang berkata, "Berdua, maju." Mendengar itu, kedua kultivator pedang itu langsung terdiam. Pria itu membuka telapak tangannya, dan pedang lebar di belakang singgasana muncul di tangannya. Dia menatap keduanya, "Berdua maju, ingatlah, jangan menahan diri, gunakan serangan terkuat kalian." Kultivator pedang berbaju biru berpikir sejenak, kemudian berkata, "Xiao, bagaimana kalau kamu yang melakukannya?" Kultivator pedang menggeleng, "Aku tidak ingin melakukannya." Kultivator pedang berbaju biru juga berkata,
aku juga tidak ingin melakukannya. Kedua orang itu saling pandang sejenak, lalu berbalik dan pergi. Namun pada saat itu, pria itu tiba-tiba mengernyitkan kening tanpa berkata apa-apa. Dia melangkah maju tanpa basa-basi dan dalam sekejap, aura kuat langsung meremukkan ke arah kedua orang itu. Namun, sebelum aura itu bisa mendekati kultivator pedang berbaju biru dan yang lainnya, tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Melihat adegan ini, pria itu terkejut sejenak, lalu tersenyum, menarik, sepertinya kalian berdua masih memiliki beberapa trik. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah ke depan. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang kuat langsung meletup dari tubuhnya, akhirnya berkumpul menjadi pedang raksasa yang menantang dan dengan keras memotong ke arah dua kultivator pedang. Serangan pedang ini, dengan momentum dan jiwa pedang yang kuat, seketika seperti gelombang tsunami mendekati kedua orang itu. Pada saat ini, kultivator pedang tiba-tiba berhenti dan berbalik, melancarkan serangan pedang. Ses! Dalam sekejap, pedang raksasa dan jiwa pedang itu hancur berantakan. Segera setelah itu, sebilah pedang langsung menempel di dahi pria itu. Pada saat ini, pria itu benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Dia bahkan tidak dapat menahan sebatang pedang. Pria itu menatap kultivator pedang yang berdiri tidak jauh, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu, bagaimana mungkin? Kultivator pedang Xiao menggeleng perlahan, matanya tidak menyembunyikan kekecewaan. Kamu, benar-benar terlalu lemah. Setelah berkata demikian, dia dan kultivator pedang berbaju biru berbalik dan pergi. Di tengah arena, pria itu penuh dengan ekspresi ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak dapat menahan sebatang pedang dari kultivator pedang di hadapannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pria itu duduk lumpuh di singgasana, wajahnya terlihat tanpa semangat. Di zamannya, setelah dia menjadi terkenal, dia belum pernah kalah, selalu tak terkalahkan sampai dia menyegel dirinya sendiri untuk melawan penuaan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh seseorang dari 500 tahun di masa depan, dan lebih dari itu, dia bahkan tidak dapat menahan sebatang pedang. Ini tidak masuk akal. Ini tidak ilmiah. Pria itu tidak puas. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap dua kultivator pedang yang telah berjalan ke pintu besar. Dia membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, runik emas tak terbatas mengalir keluar dari telapak tangannya. Seiring dengan aliran runik emas ini, suara nyanyian kuno yang tua dan misterius tiba-tiba memenuhi ruang besar istana ini. Pada saat itu, dua kultivator pedang yang berjalan ke pintu tiba-tiba berhenti. Mereka berdua berbalik melihat pria itu, yang wajahnya menjadi agak ganas. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan sekejap, rabjat kuno emas tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk pedang raksasa setinggi ribuan meter, kemudian dengan keras meluncur ke arah kedua kultivator pedang. Dalam pedang raksasa itu, terkandung kekuatan yang sangat mengerikan. Kedua kultivator pedang tersebut mengerutkan kening. Pada saat itu, kultivator pedang Xiao tiba-tiba melangkah maju dan segera setelah itu, dia melambai lengan bajunya dan sebuah pedang melayang keluar. Boom! Pedang raksasa abjad kuno itu meledak berkeping-keping. Dalam sekejap, tubuh pria itu membeku di tempatnya, karena pedang itu kembali menempel di dahinya. Sekali lagi, dia dibunuh dalam sekejap. Pria itu menatap kosong, seolah-olah kehilangan jiwa. Kultivator pedang Xiao menggelengkan kepala sedikit, terlalu bertele-tele. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Kultivator pedang berbaju biru awalnya juga ingin pergi, tetapi sepertinya dia teringat sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik melihat pria itu, kemudian melambaikan lengan bajunya.
Lukisan Sahid muncul tidak jauh dari pria itu. Kultivator pedang berbaju biru menatap pria itu. Ini cucuku, namanya Sahid. Saat ini, dia menjadi pemimpin di alam semesta Guanxuan. Pada suatu hari dalam 5 miliar tahun di masa depan, jika dia datang ke sini, janganlah membulinya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pria itu setelah keluar dari ruang besar, kultivator pedang Xiao tiba-tiba menatap pria berbaju biru. Saudara Yang, bukankah kamu pernah bilang bahwa kamu ingin membiarkannya tumbuh berkembang sendiri? Pria berbaju biru tersenyum, anak itu sudah cukup sulit. Bisa membantunya sedikit. Kultivator pedang menggeleng, ini bukan bantuan sedikit. Sepanjang perjalananmu, kamu selalu membuat gambar anak itu dan memberi peringatan pada orang untuk tidak menyentuh cucumu. Pria berbaju biru tertawa, ayo, kita pergi ke peradaban berikutnya. Setelah berkata demikian, dia langsung mengayunkan pedangnya, menghadirkan aliran waktu. Kedua orang itu memasuki aliran waktu dan mulai melawan arus waktu. Memasuki aliran waktu adalah hal yang bisa dilakukan oleh banyak master, tetapi menghadapi arus waktu adalah tugas yang sulit. Karena di dalam aliran waktu, terdapat kekuatan yang tak terbatas untuk melawan arus waktu. Kekuatan ini sangat kuat dan diatur oleh aturan Tao aliran waktu, sehingga menjadi sangat sulit untuk melawan arus waktu. Tentu saja, baik kekuatan untuk melawan arus waktu maupun aturan Tao aliran waktu, bagi kedua orang di depan mereka, bukanlah suatu masalah yang sulit. Dalam aliran waktu, kedua orang tersebut melawan arus waktu. Jika mereka menemui peradaban yang kuat dan masih utuh, mereka akan berhenti sejenak dan menyelidiki. Tentu saja, jika mereka merasakan kehadiran kekuatan yang kuat, mereka juga akan berhenti sejenak dan menyelidiki. Namun, sebagian besar waktu mereka kecewa. Dengan cara ini, kedua orang itu tak mengetahui berapa tahun usia yang telah mereka lalui dalam aliran waktu. Pada suatu hari, di dalam aliran waktu, kedua orang tiba-tiba berhenti. Keduanya melihat ke kejauhan serentak, seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kultivator pedang Xiao tiba-tiba menjadi agak bersemangat. Seseorang sedang mencoba untuk mengatasi aturan Tao aliran waktu, bergerak dari masa lalu ke masa depan. Bergerak dari masa lalu ke masa depan jauh lebih sulit dibandingkan melawan arus waktu, setidaknya beberapa puluh kali lebih sulit. Karena untuk melakukan perjalanan dari masa lalu ke masa depan, mereka harus dapat mengatasi satu hal, yaitu mengendalikan aturan Tao aliran waktu. Lebih dari itu, mereka juga harus dapat mengendalikan hukum kebenaran agung. Mengintip masa depan adalah tindakan yang melawan alam dan tidak diizinkan oleh hukum kebenaran agung. Kedua kultivator pedang tidak pernah mengintip masa depan karena pada saat ini mereka belum menemukan ancaman yang dapat mengancam mereka dan era di mana mereka berada adalah ujung dari aliran waktu saat ini, masa depannya tidak pasti. Di ujung aliran waktu, di mana kedua kultivator pedang memperhatikan, seorang wanita mengenakan pakaian putih keluar perlahan. Wanita itu memakai setengah masker wajah berwarna emas, menutupi dari dahi hingga hidung, hanya menampakkan mulut dan dagu. Di belakang wanita berpakaian putih itu, berdiri dua sosok master misterius dengan tubuh yang sangat besar, beberapa kali lipat ukuran manusia normal. Keduanya mengenakan jubah hitam dengan mantel di kepala, tubuh mereka melayang, dan wajah mereka tidak terlihat, memberikan kesan yang sangat misterius. Wanita berpakaian putih itu menatap dua kultivator pedang di depannya, matanya tenang seperti air, tanpa ada riak. Kultivator pedang Xiao menatap wanita berpakaian putih dengan penuh semangat. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba dia melangkah maju, melambaikan lengan bajunya dan pedang di tangannya langsung menyerang wanita berpakaian putih.
Wanita berpakaian putih tetap tenang, bahkan saat pedang mendekatinya hingga 1 meter, tiba-tiba dia membuka bibirnya dengan lembut, berhenti. Boom! Pedang tiba-tiba terhenti di tempat, tidak bisa maju setengah inci lagi. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih itu berkata lagi, hancur. Krak! Pedang seketika retak, bersambung.